Ya pemirsa, pidato Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri menuai berbagai respon dari sejumlah pihak. Sindiran ini disampaikan lantaran Presiden Indonesia ke-5 ini jengkel dan merasa tidak dianggap. Lalu apa dampak dari sindiran Megawati? Mungkinkah demokrasi kita mengalami kemunduran? Dan memang sedang berada di ujung tanduk. Kita akan membahasnya lebih dalam sore hari ini bersama dengan Sekjen Sema Paramadina Afik Naufal yang akan bergabung dalam waktu dekat bersama kami sore hari ini. Sementara sudah bergabung via sambungan Zoom anggota tim Fanta TKN Prabowo Gibran, Osko Olfriadi Letunggamu, dan Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syaputra. Selamat sore Bapak-Bapak, saya sapa terlebih dahulu. Sore Mbak Fania. Oke, baik. Selamat sore Mbak Fani. Oke, sambungan tampaknya aman. Saya langsung saja ke Bang Effendi, terutama ketika Bang Effendi dan juga Partai Perindo kan berada dalam lingkaran yang sama saat ini dan tentunya mungkin perspektifnya sama dengan Ibu Mega, membahas dengan adanya kemungkinan bahwa saat ini pemerintahan berjalan seperti Orde Baru, ada represi, intimidasi, dan pengungkungan kebebasan berekspresi. Iya, saya kira kalau melihat apa yang terjadi akhir-akhir ini memang arahnya memang ada ke sana ya. Tapi penting bagi kita sekarang adalah untuk mengingatkan para pemangku kebijakan ini untuk bisa menciptakan lingkungan politik yang inklusif. Sehingga semua kontestan Pilpres ini bisa berkompetisi tanpa rasa takut, hambatan ataupun pembatasan-pembatasan lainnya. Ini yang sudah terjadi di lapangan. Yang kita lihat contoh saja, sekelompok mungkin pengusaha ingin membantu seorang capres yang kemudian sudah dibantu dan kemudian di belakangnya dipersulit, pajaknya diperiksa. Nah, kemudian juga aktivis-aktivis kampus sekarang mengingatkan kita kembali pada kejadian tahun 98 dulu, ada intimidasi, ada pengarahan massa juga di tingkat desa. Dan ini tidak bisa kita katakan hoaks karena memang terbukti di lapangan dan kami memiliki data-datanya untuk itu. Salah satu sahabat kami juga ketika berkomentar tentang adanya pengarahan dari alat-alat negara, kemudian sekarang dipanggil oleh kepolisian dan dipanggil itu jam 12 malam. Jadi kesannya kayak intimidasi ala-ala otoriter gitu. Jadi ini yang membuat kita melihat bahwa demokrasi kita kok tidak sehat lagi nih, tidak ada kompetisi yang benar-benar fair yang terjadi sekarang. Tapi apapun itu, baik kami di TPN terus kita terus maju aja dan kita percaya dan masih sangat yakin pemerintahan sekarang cukup demokratis dalam menjalankan pemilu Pilpres maupun pemilu legislatif 2024 nanti. Dan yang paling penting adalah jangan sampai prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan politik di negara kita tercinta ini semakin terancam indeks demokrasinya hanya karena perbedaan-perbedaan pilihan politik. Ini yang perlu saya garis bawahi, saya kira Mbak Fania. Oke, baik. Kalau gitu saya ke Mas Osko. Mas Osko sendiri bagaimana? Terutama ketika kita lihat saat ini Prabowo Gibran kan bisa dibilang menjadi sebuah wajah yang dikedepankan begitu untuk melanjutkan pemerintahan dari Pak Jokowi. Merasa tersindirkah dengan pernyataan dari Ibu Mega? Ya, sebenarnya sih kita tidak tersindir sama sekali. Malah kita sedikit bingung. Karena kan Bu Megawati menyampaikan bahwa pemerintah melakukan intimidasi ya. Tadi yang saya dengar seperti itu. Nah, kita bingungnya adalah bahwa sebenarnya pemerintah kita ini sekarang kan siapa? Nah, PDIP itu menurut saya, ya penglihatan kami, ini kan beliau ini kan ruling party ya, jadi partai pemerintah. Itu posisinya pertama. Jadi kalau disampaikan bahwa pemerintah melakukan intimidasi, berarti otomatis PDIP melakukan intimidasi, seperti itu. Kalau di kami Partai Koalisi Indonesia Maju terdiri dari beberapa partai. Namun kalau menyampaikan terhadap pemerintah ya berarti ruling party yang sekarang, kan seperti itu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita semua menyadari bahwa setiap ASN di Republik Indonesia, TNI Polri sudah menandatangani fakta integritas untuk bersikap netral terhadap pemilu 2024. Jadi saya rasa tudingan terhadap pemerintah, saya bingung juga. Pertama adalah pemerintah yang mana yang melakukan intimidasi. Mohon kalau misalnya seandainya kita bisa
menyampaikan hal tersebut diperjelas yang mana yang melakukan intimidasi. Kita mengetahui banyak sekali berita-berita ya yang sampaikan bahwa kita ini pemerintah katanya, nah yang mana kalian itu pemerintah, nah pemerintah yang mana? Yang mana yang melakukan intimidasi? Kita tahu bahwa ada namanya alat negara, tapi jika kita tahu ada namanya alat pemerintah, ini harus dua hal yang berbeda yang kita harus sama-sama bisa mengerti. Jangan sampai kita salah mengerti. Nah, teman-teman dari TNI Polri sudah bertugas dengan semestinya dan juga ASN juga sudah bertugas semestinya. Namun jika seandainya ada oknum, laporkan saja ke Bawaslu sehingga nanti oknum-oknum tersebut bisa diberikan sanksi yang sesuai dengan perilaku atau pelanggarannya. Nah, tapi konteks pemerintah, jangan sampai kita meneriakan sesuatu, kita kumandangkan sesuatu, nah kita menjadi playing victim. Nah ini pemerintah yang mana? Ini kita harus pertama sama-sama mendeskripsikan yang mana yang namanya pemerintah ini. Apakah yang dimaksud pemerintah itu alat negara? Ini yang mana? Nah ini sini diperjelas. Apakah benar alat negara dipakai menjadi alat pemerintah untuk melakukan intimidasi? Nah, ini juga pertanyaan kedua. Nah kalau di kami, syukur alhamdulillah puji Tuhan bahwa TKN Prabowo Gibran, khususnya tim kami, tim F, selalu dihimbau untuk berpolitik dan juga mengkampanyekan dengan selalu hati yang riang gembira. Oke, Ya, tidak pernah ada intimidasi atau represi, Mas Wasko, terhadap TKN? Kami tidak pernah merasakan seperti itu, karena kita menganggap semua ini kita, artinya berpolitik itu kita dengan hati yang riang gembira saja. Tidak perlu kita menganggap sesuatu itu terlalu di bawah perasaan. Ya, tapi ya syukurnya kita gangguan daerah mungkin kalau misalnya terjadi itu biasa. Saya rasa kalau misalnya kita lagi sedang masa yang banyak, terus kemudian kita sedang bergerak dari daerah ke daerah, itu misalnya sulit karena jalan yang ditutup. Itu menurut saya hal-hal yang biasa dilakukan dalam kampanye. Kayak kalau di kita tidak pernah merasakan itu sebuah intimidasi. Kalau intimidasi itu pengertiannya, nah ini pengertiannya. Pengertian dari intimidasi adalah ketika seseorang benar-benar menakutkan beberapa orang yang lain ataupun kelompok sehingga melanggar dari segi norma-norma kemanusiaan. Nah inilah namanya intimidasi. Tapi jangan sampai ada contohnya teman-teman aparat lagi lewat, sedang patroli, sedang mengecek apakah semua gangguan keamanan ini sudah tertib. Nah itu dibilang aparat lewat, intimidasi. Itu juga nggak bisa, karena aparat itu teman-teman dari TNI Polri, khususnya Polri yang menjaga mengayomi masyarakat ini bertugas. Jadi jangan sampai teman-teman dari TNI Polri yang sedang bertugas mengamankan, menjaga ketertiban, langsung disebut mengintimidasi karena beliau bertugas. Beda ya, tolong nanti jangan sampai disalahartikan. Kami juga beberapa posko-posko kami juga dilewati sama teman-teman polisi. Tidak apa-apa juga, mereka kan menjaga bahwa mereka, ya ini tertib, tidak ada apa-apa. Maka mereka itu melakukan sesuatu yang disebut kita mencegah daripada terjadi sesuatu. Nah mereka biasa tuh patroli-patroli tersebut. Jadi tolong dibedakan. Jangan seolah-olah kita memakai diksi-diksi yang menakutkan, diksi-diksi yang membangkitkan, apalagi disampaikan ya pergerakan 98. Enggak, kita di Indonesia ini sekarang damai sejahtera dan kita tetap mengkampanyekan pemilu damai. Ya, itu yang kita harus tekankan dulu. Baik. Kalau begitu saya konfirmasi ke Bang Effendi. Kalau misalnya menurut Bang Effendi sendiri bagaimana? Misalnya penurunan baliho, kemudian juga dipanggilnya salah satu anggota dari TPN di waktu tengah malam. Hal-hal yang jelas telanjang dipertontonkan bagaimana keberpihakan. Saya ambil contoh saja di Jakarta. Anda bayangkan spanduk-spanduk capres tertentu itu bisa berdiri di jalan-jalan protokol. Sementara yang lain semua dicopotin. Ini kan udah jelas bagaimana keberpihakan, tidak netralitasnya pemerintah, terutama misalnya pemerintah-pemerintah provinsi, daerah. Itu aja udah jelas, ditanya ke masyarakatnya udah jelas. Jadi kita jangan berkilah bahwa ini kami tidak ada playing victim dari pihak sana dan ini. Yang kita lihat saja di lapangan bahwa hari ini ada spanduk-spanduk yang dicopotin, terus pemasangan spanduk-spanduk di daerah yang tidak mestinya, tapi ada kok bisa gitu loh. Nah ini kan ada temuan-temuan yang sudah kita laporkan, tapi sampai saat ini juga tidak ada tindakan apapun baik dari Bawaslu dan lain-lain. Tapi kita tetap akan mencatat ini dan kita tidak hanya di
Jadi saya melihat tidak hanya di pihak kami saja di TPN, tapi juga pihak-pihak calon yang lain juga memberikan statement yang sama. Jadi ada perlakuan yang berbeda sebenarnya, dan ini sangat terasa sekali. Bukan dibuat-buat, bukan playing victim, tapi ini Bukan yang terjadi baper. di lapangan. Ini yang terjadi di lapangan. Dan ya yang paling nyata saja, misalnya contoh ada pengusaha yang ingin membiayai satu kampanye tertentu dengan catering, besoknya udah dipanggil sama petugas pajak. Nah, hal ini tidak terjadi di pihak capres yang tertentu gitu. Ini yang saya pikir ya masyarakat nggak bisa dibodohi lah. Semua publik bisa melihat dengan secara telanjang mata bahwa keberpihakan ini sangat nyata di lapangan. Oke. Apapun statement dari pihak teman-teman di Prabowo dan Gibran, yaitu hak mereka untuk berstatement. Tapi lihatlah di lapangan, lihatlah apa yang terjadi di lapangan. Boleh ditanya, kalau masnya sering naik Grab, Grab mobil, misalnya tanya aja sama supirnya, pasti jawabannya juga keberpihakan itu tampak nyata. Karena mereka keliling-keliling tuh ngelihat spanduknya yang dicopotin, ada Satpol PP yang ada yang alat-alat negara seperti oknum polisi, oknum militer yang memasang spanduk tertentu. Itu laporan itu masuk, laporan itu datang ke kita. Dan kita juga punya bukti-bukti, data-data, video-video yang menyatakan itu. Tapi oke lah, ini menjadi bahan buat kami untuk melaporkan ini secara legal formal ke Bawaslu sebagai pihak yang mempunyai domain untuk menampung semua laporan-laporan itu. Perkara nanti dilanjutkan atau ada keputusan bersalah atau tidak, itu kita kembalikan dan masyarakat akan menilai. Saya rasa itu, Mbak Fani. Baik. Kalau begitu saya ke Afik. Afik, terutama ketika mahasiswa ini sekarang menjadi perwakilan dari masyarakat yang ada di lapangan. Dan ini tampaknya tertampung ya, terlihat dari orasi Afik yang cukup keras mengomentari bagaimana jalannya rezim saat ini. Ya kalau kami sebenarnya nggak peduli ya Mbak ya, ini capres-capres ini. Kami ini sebenarnya harapan kita anak muda ini satu Mbak, kebebasan kita ya, kebebasan berpendapat. Bagi kami, perjalanan reformasi hingga saat ini adalah harapan bagi kami tentang kebebasan kami. Nah, apa yang terjadi belakangan ini, mungkin di rezim ini terutama ya, intimidasi itu tak berhenti Mbak datang itu. Kawan kami kemarin dari Ketua BEM UI, Melki Sedekuwung itu, bahkan rumahnya didatangi Mbak. Rumahnya didatangi di Pontianak, sekolahnya dan gurunya bahkan didatangi. Begitu pula saya beberapa kali dihack oleh teman-teman aparat. Di lapangan pun begitu. Ketika kita aksi cuma beberapa orang, seringkali patroli yang datang itu lebih dari jumlah mahasiswa. Nah ini kadang-kadang yang menurut kami jadi ancaman bagi kebebasan anak muda. Hari ini saya tidak melihat siapa calonnya. Kami sasarannya tetap satu, kekuasaan, yaitu Joko Widodo. Kami bukan selalu berada di tengah, yaitu kebebasan bagi anak muda. Dan belakangan ini kita melihat satu ancaman yang sangat besar terhadap kebebasan anak muda, kebebasan di dalam demokrasi ini. Jadi bagi kami di lapangan itu kadang-kadang kita sedih dan tidak tahu nih apa yang akan kita lakukan sampai ke tahap selanjutnya gitu Mbak. Dan ini Afik lihat lebih buruk dibanding misalnya Pesta Demokrasi 2019 atau di tahun-tahun sebelum ketika pemilu 2024 ini dilaksanakan? Iya Mbak ya, kalau sebenarnya gini ya, kita sebenarnya melacak satu perspektif besar ini. Awalnya kan sebenarnya pada putusan MK kemarin kan, bahwa rezim ini tidak sedang berganti. Elit ini tidak sedang bersirkulasi, tapi melanjutkan elit sebelumnya kan. Apalagi narasi yang dibawa adalah narasi pelanjutan yang kira-kira tidak ada narasi baru ya. Saya lihat dari paslon yang katanya melanjutkan itu gitu. Nah, bagi kami sebenarnya melihat kondisi yang terjadi hari ini, kenapa pemilunya begitu menurut kami begitu panas dan sangat hangat? Ya tentu karena ada elit yang ingin dipertahankan, ada kekuasaan yang ingin dipertahankan gitu. Dan kami tidak berhenti menyuarakan tentang bahwa ketika demokrasi dikebiri seperti ini, diberanguskan seperti ini, ya tentu sasaran kita tentu adalah kekuasaan. Dan kami tidak ingin kekuasaan langgeng dan seenaknya merampas segala pelembagaan demokrasi di negara kita, Pak. Oke, Afik boleh dijelaskan lagi lebih detail terkait dengan intimidasi atau represi yang mungkin dilakukan kepada Afik sendiri?
Oh, oke. Nah, saya seringkali ketika mau turun aksi, terutama ketika turun berdemonstrasi, seringkali saya dihubungin oleh pihak-pihak keamanan, bahkan dosen, rektorat, pemahasiswaan itu sering dihubungin. Dan akhirnya yang jadi beban bagi kami kadang-kadang akhirnya bahwa saya dalam aksi demonstrasi itu dianggap makar begitu. Bahkan kadang-kadang handphone kita ngehang, bahkan WA-nya mati. Jadi kadang-kadang komunikasi bahkan di tengah jalan, kemarin misalnya teman saya mau turun aksi, baru sampai di stasiun aja sudah ditahan, Mbak. Padahal jelas-jelas itu tidak ada indikasi bahwa dia melanggar hukum gitu. Jadi ini kadang-kadang tradisi yang berjalan di rezim ini bukan tradisi sipil kelihatannya, Mbak. Tradisi militeristik banget. Seperti Orba kayaknya ya, kalau kita baca sejarah-sejarah gitu. Oke, itu yang juga disebut oleh Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri. Nah, saya kembali ke Bang Osko, ketika intimidasi ini tidak hanya terjadi pada pihak-pihak tertentu yang berkontestasi dalam pemilu, tapi juga kepada masyarakat. Apa masih pantas kita bilang ini baper? Jadi sebenarnya saya tidak mau mengarahkan kepada memang bapernya itu, karena kami juga merasakan juga hal yang sama. Seperti contohnya kita punya spanduk, baliho-baliho juga. Sampai ya alhamdulillah saya juga caleg, baliho saya juga diturunin gitu sama teman-teman yang saya juga nggak tahu. Nah siapa yang, karena terjadi ketika kita tidak melihat, artinya berarti kan pasti malam hari. Apalagi kita punya capres dan cawapres juga ikut diturunkan juga. Kebetulan saya juga di Jakarta. Dan kemudian kita juga merasakan juga hal yang sama seperti abang kita yang dari Perindo tadi sampaikan. Nah, namun kalau kita melihat bahwa sudah ada sekali perangkat-perangkat dalam penyelenggara pemilu, seperti yang saya sebutkan tadi, di situ ada Bawaslu. Nah, tinggal kumpulkan bukti-buktinya teman-teman. Kami juga sama, kami juga melaporkan juga. Nah, namun harus dibedakan kita melaporkannya di yang mana gitu. Karena ada masa-masa di mana kita tidak boleh menampilkan kita punya alat peraga, contohnya setelah DCT tersebut. Nah, itu merupakan sebuah ketentuan dan juga aturan yang sudah diatur oleh penyelenggara pemilu untuk tidak boleh memasang kita punya alat peraga. Nah, kalau seandainya kita memang ada alat peraga kita yang diturunkan, kami juga ikut merasakannya hal yang sama sekali sama teman-teman dengan tadi teman-teman dari Perindo. Dan kita juga melaporkan kepada Bawaslu. Kenapa? Jadi kita melaporkannya lebih karena kenapa kok kami dicopot? Mungkin kami salah atau mungkin juga kami benar tapi dicopot. Pencopotannya di mana? Ya, kalau misal seandainya kita juga mengalami hal yang sama, yaitu kita punya alat peraga juga dicopot. Nah, jika seandainya memang ada kita punya alat peraga yang dicopot, mungkin karena memang kita salah, karena waktu alat peraga tersebut memang tidak boleh ada di dalam koridor-koridor yang sudah ditentukan tidak boleh dipasang, nah mungkin dicopot itu mungkin kesalahan kita. Nah, kita pentingnya ada Bawaslu. Bawaslu itu kita menjadi tempat di mana kita melaporkan, kita juga menanyakan. Jangan sampai kita berpikir kita benar, ternyata kita sendiri melanggar aturan. Nah, saya juga termasuk salah satunya yang dicopot. Jangankan capres, saya sendiri dicopot balihonya. Nah, itu salah satu yang tadi saya sampaikan. Kita jangan sampai kita berpikir selalu negatif. Kalau kita dicopot berarti kita doang sendirian. Coba lihat dong, yang lainnya dicopot juga apa enggak. Nah, itu satu. Nah, yang kedua, di mana tadi kita juga ada tadi Mas yang dari universitas tadi. Itu juga saya sampaikan juga, tadi kan yang selalu dibawa adalah misalnya kesan-kesan membawa 98. Nggak perlulah kita membawa hal-hal yang ingin membuat sebuah paradigma masyarakat akan ketakutan dengan terjadi 98 Orde Baru. Kita lihat dari setiap orde itu mempunyai masa dan pemimpin yang kita harus saling sama-sama hormati. Orde lama mempunyai pemimpinnya, orde baru punya pemimpinnya. Tapi kita jangan terlalu lama kita lihat ke belakang sehingga kita jadi hanyut di belakang. Nah, boleh sejarah kita pakai menjadi dasar dan juga ingatan. Tapi apa yang terjadi sekarang? Memang seandainya kalau misalnya adik-adik dari mahasiswa BEM merasa terintimidasi, laporkan. Ada propam, ada provos. Siapa yang mengintimidasi adik-adik, disampaikan. Nah, bahkan kalau bisa kalau minta bantuan kami kawal ya, kita kawal adik-adik kalau memang seandainya ingin melakukan sebuah mengumpulkan pendapatnya tapi dilarang atau diintimidasi oleh aparat-aparat. Kita support pokoknya. Demokrasi harus ditegakkan, demokrasi harus
benar-benar dirasakan oleh setiap warga negara Indonesia. Oke, Afik gimana? Ada tawaran terkait dengan pendampingan? Ya kita ada lembaga, Mbak. Kita kan dekat sama NGO-NGO tertentu. Kita punya dekat sama ILBH, ada lembaga advokasi, jadi itu kita suarakan. Tapi kan begini ya, kita kan sebenarnya menempatkan aparatur dan keamanan itu kan sebagai sebagai instrumen dari pengayom masyarakat, gitu. Bukan sebagai instrumen terhadap kekuasaan tertentu atau bahkan paslon tertentu. Itu perlu digarisbawahi. Dan yang kedua, tadi yang disampaikan oleh Masnya, kan selalu menganggap jangan kembali semua zaman ada pemimpinnya, semua rezim ada pemimpinnya. Kita bukan mau meromantisir satu historis tertentu, Mas ya. Cuma apa yang terjadi hari ini kita tidak bisa pungkiri bahwa apa yang terjadi dalam belakangan ini sangat dekat kaitannya dengan apa yang terjadi zaman dulu. Korupsi jelas, kemarin ketua KPK ditangkap bahkan. Kolusinya jelas, apa yang terjadi oleh paman dan ponakannya kemarin di MK juga jelas. Nepotisme sangat jelas. Jadi KKN ini sangat jelas dan ini sangat jelas dekat sekali dengan perspektif Orde Baru. Kalau Masnya bilang bahwa apa yang jangan seolah-olah ini kembali diseram-seramkan kembali ke 98, kita bukan mau menyeram-nyeramkan bahwa kembali ke 98. Jadi kondisi hari ini, kalau kita baca secara literatur itu sangat dekat kondisinya, Mas, dengan apa yang terjadi dalam tahun 98 ketika seluruh instrumen kekuasaan dipakai untuk mementingkan golongan tertentu gitu. Gitu, Mbak. Oke, baik Afik. Kita yang buruk dari 98, yang menjadi luka dari 98 tentunya jangan sampai diulang ya di ketika atau di tengah perbaikan dan juga perkembangan zaman, terutama ketika pelaksanaan pemilu 2024 ini. Itu sih catatannya dan juga optimisme dari kita semuanya. Baik, terima kasih sebelumnya dari Afik, atas waktunya Afik dan juga anggota tim FTKN Prabowo Gibran Osko Alfredi Letunggamo dalam Sindo sore-sore hari ini. Salam sehat selalu Bapak-Bapak. Sebelumnya juga ada Bang Effendi Syaputra dari Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta. Terima kasih sebelumnya. Sekali lagi kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat sore. Sore. Selamat sore.